Pendapatan negara tahun depan adalah 2.463 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa utang Indonesia masih dalam keadaan yang aman. Meski menyatakan bahwa utang masih aman, Sri Mulyani menekankan bahwa pengelolaan besarannya harus dikelola secara teliti. Sri Mulyani menerangkan saat ini pemerintah mewaspadai kenaikan suku bunga dan nilai tukar imbas inflasi global. Hal ini disampaikan oleh Menko Sri Mulyani pada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara pada Kamis 1 Desember. Dilansir oleh Kompas.com, Sri Mulyani menerangkan inflasi global yang begitu tinggi dalam 40 tahun terakhir telah menyebabkan kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang harus diwaspadai, sehingga diperlukan pengelolaan yang teliti dan kompeten. Meski sempat menyinggung soal utang, Sri Mulyani tak merinci besaran pinjaman Indonesia saat ini. Namun, dalam laporan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN dirancang dengan defisit 2,84% dari produk domestik bruto atau PDB. Menurut Sri Mulyani, hal itu mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu. Ia juga mengingatkan kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global, serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus terus disikapi oleh pemerintah. Dikatakan oleh Sri Mulyani bahwa APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Sri Mulyani mengungkapkan target pendapatan negara tahun 2023 adalah 2.463 triliun rupiah. Kemudian, belanja negara pada 2023 ditetapkan sebesar 3.061,2 triliun rupiah. Untuk diketahui, utang pemerintah dalam laporan pada 31 Oktober 2022 mencapai 7.420,47 triliun rupiah. Nilai tersebut bertambah sebesar 76,23 triliun rupiah dari bulan sebelumnya. Saat ini, rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 40% yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman. Pendapatan negara tahun depan adalah 2.463 triliun, di mana perpajakan mencapai 2021 triliun, PNBP 441,4 triliun, dan hibah 0,4 triliun. Belanja negara tahun depan mencapai 3.061,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah 814,7 triliun. Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar 598,2 atau 2,84%. Ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1 2020 atau Undang-Undang 2 2020, yaitu konsolidasi fiskal, di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3% dari GDP. Untuk belanja negara seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu saya didampingi oleh dua menteri yang sangat memang membidangi bidang SDM, yaitu Menteri Pendidikan serta Menteri Kesehatan. Yang kedua, belanja juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau termasuk pembangunan IKN. Kita juga terus memperluas dan memperkuat dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial. Layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi di kementerian lembaga. Untuk tahun 2022 ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan. Seperti diketahui APBN 2022 pemerintah pusat memiliki alokasi 1.119,5 triliun, di mana realisasi sampai dengan akhir November adalah 78,2% atau 876.
Ini artinya apabila seluruh KL melakukan belanja sampai akhir tahun, realisasi Desember, maka dan mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 96%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan 203 triliun dari belanja pusat. Sementara untuk belanja daerah yang mencapai 1.196 triliun alokasinya, realisasi November adalah 818 triliun atau 68,2%. Apabila mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 93%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar 294 triliun. Sehingga total operasi APBN APBD untuk perekonomian akan mencapai 537,2 triliun untuk bulan Desember ini saja. Kami akan terus mendukung kementerian lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita, namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Sedangkan untuk 2023 kita berharap para kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini, sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberikan manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan. Demikian informasi kali ini dalam Tribun News Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.